107,9 Radio Komunitas KKFM kembali hadir bersama 107,9 KKFM, The Spirit of Campus Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya dijamkan di sini menyapa sobat kampus semuanya yang pastinya dalam program talk show ya. Oke, Izam di sini bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu ya yang mungkin kalian bisa request atau bisa kalian request atau mungkin tanya jawab ya nanti. Oke, nanti saya talk show bersama dengan Bu Sarju. Dan kita akan nemenin kamu nanti sampai jam 6 sore. Nah, buat kamu yang pengen gabungan Bang Nizam di sini bisa langsung aja di 085 745 552 atau 500. Atau buat kalian yang lagi jauh, yang lagi LDRan gitu ya, bisa langsung aja streaming di www.iaingedri.ac.id. Oke, Izam tunggu. Masih barengan dengan Izam di sini dan kini telah hadir bersama dengan aku nih di sini udah ada Ibu Sarju. Halo, selamat siang Ibu Sarju. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik-baik. Sekarang Ibu Sarju sedang sibuk apa nih Bu? Ya karena ini musim kuliah ya, kita otomatis pola pembelajaran online terus berjalan. Oke. Setiap hari online. Bu. Ya. Kira-kira dalam kuliah online ini ada kendala nggak sih Bu? Oh, banyak ya pastinya ya. Banyak sekali. Kendala itu tidak hanya berbentuk sarana prasarana saja, tapi juga kendala psikologis atau sumber dayanya oleh mahasiswa ya. Iya. Nah, itu. Oke, dan untuk program talk show edisi talk show kali ini kita bakal membahas mengenai kekerasan terhadap anak ya Bu? Bukan. Oh, bukan. Tentang perlindungan. Oh, perlindungan. Oh ya, kekerasan udah kemarin Bu ya. Sekarang baru ke perlindungan anak. Oke. Berarti perlindungan anak sekarang yang dulu itu kan kekerasan. Nah, karena sering terjadi kekerasan terhadap anak, makanya dibutuhkan yang namanya perlindungan terhadap anak ya Bu ya. Oke, kita nanti akan menyampaikan apa aja nih Bu? Ya, tentang pola pengasuhan ya. Pola pengasuhan, terus pertama kali kita akan berbicara tentang pola pengasuhan dan hak-hak anak ya. Hak anak. Iya. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk yang mengasuh itu bukan cuma orang tua aja, untuk orang tua aja Bu ya. Pengasuhan itu sifatnya luas sekali. Luas banget ya Bu ya. Tidak hanya di dalam rumah tangga, tapi juga di dalam masyarakat. Oke, biasanya di sekolah juga ada Bu ya. Iya. Jadi mungkin walaupun ini bukan anak kita atau bukan putra kita, kita tetap punya hak untuk mengasuh, punya kewajiban untuk mengasuh ya Bu ya. Betul, ada kepedulian lah kita. Oke, yaudah Bu, langsung aja kita ke materi. Oke, terima kasih. Ya. Selamat siang Sobat Kampus. Ketemu kembali dengan kami dari PSG IAIN Kediri. Kali ini kita akan membincang tentang masalah perlindungan anak ya. Beberapa materi yang lalu kita sudah berbicara tentang perkawinan anak, kemudian sudah berbicara tentang kekerasan terhadap anak ya. Kali ini kita akan membincang tentang perlindungan anak. Di sini Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah Kementerian P3A, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Undang-undang untuk perlindungan anak ini sudah mengalami pembaruan ya, dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, kemudian diperbaharui pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Ya. Nah, di sini Undang-Undang Perlindungan Anak itu meliputi diantaranya adalah pengasuhan anak. Tujuan pengasuhan anak di sini adalah bahwa anak-anak itu harus terjamin ya, terwujudnya keamanan, terwujudnya kesejahteraan. Kemudian anak-anak di sini harus bisa dilibatkan di dalam proses penganggaran dan perencanaan pembangunan juga, ya, seperti itu. Ya. Nah, di sini pengasuhan anak itu meliputi pengasuhan dalam rumah. Artinya di sini yang dibebani adalah keluarga sendiri. Kemudian pengasuhan di luar rumah. Ya. Pengasuhan di dalam rumah itu meliputi dukungan keluarga, kemudian perlindungan keluarga. Kemudian pengasuhan di luar rumah itu meliputi pengasuhan kerabat, kemudian keluarga asuh, kemudian perwalian, kemudian pengangkatan anak,
dan kemudian lembaga pengasuhan ya, seperti panti asuhan seperti itu ya. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Undang-Undang Nomor 35 ya tahun 2014 itu diamanatkan kepada siapa saja sebenarnya. Siapa ya? saja ya, berarti tidak terkhususkan ya sebenarnya. Ini diamanatkan kepada pada negara ya. Negara. Negara di sini pemerintah ya. Kemudian pemerintah di sini ada pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah baik di provinsi maupun di kabupaten. Dan kemudian adalah diamanatkan kepada masyarakat secara luas. Jadi di sini anak itu meskipun itu milik keluarga, tetapi kewajiban pengasuhan itu melibatkan seluruh komponen masyarakat. Inilah ya diupayakan dengan keterlibatan pihak masyarakat atau lingkungan sosial di sini itu diharapkan bahwa anak-anak itu akan mendapatkan jaminan, ya, jaminan tentang keamanannya, jaminan kesejahteraannya, dan dilibatkan dalam partisipasi secara perencanaan pembangunan tadi. Nah, kemudian langkah-langkah apa ya? Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk melakukan perlindungan ya, kepada anak-anak. Di sini ada perlindungan secara khusus. Ya. Di sini ada perlindungan khusus. Di antaranya adalah bahwa perlindungan khusus itu diberikan kepada siapa? Yaitu kepada anak dalam situasi yang darurat. Darurat ya. Ya, anak-anak dalam situasi darurat itu seperti apa sih? Itu. Ya, misalnya anak terlantar, ya, anak terbuang, anak terbuang. Ya. Kemudian anak-anak dalam situasi yang situasi yang sangat kritis. Ya. Itu termasuk perlindungan khusus ya. Dan ini yang berkewajiban ini adalah instansi-instansi yang sudah diberikan tanggung jawab amanat. Misalnya di tingkat kepolisian ya, itu ini ada di kepolisian itu ada namanya perlindungan anak juga. Kemudian di dinas sosial ada, kemudian di dinas kesejahteraan, kemudian di polisi Pamung Praja, ini semuanya ada ruang-ruang yang untuk memberikan perlindungan secara khusus kepada anak-anak yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah anak-anak yang dalam situasi berkonflik dengan hukum misalnya. Contohnya adalah anak-anak yang dituduh atau ditersangkakan sebagai pengguna narkoba misalnya, atau anak-anak yang terlibat di dalam kriminal jalanan misalnya. Nah, ini adalah termasuk kategori anak-anak yang harus mendapatkan perlindungan secara khusus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak dalam situasi yang dieksploitasi. Eksploitasi, maksudnya eksploitasi itu berarti kayak perdagangan anak seperti banyak itu. Sekali ya kategori eksploitasi itu ya. Eksploitasi itu adalah dimanfaatkan yang secara berlebihan. Gitu. Misalnya dieksploitasi ekonomi, anak dipekerjakan sebelum waktunya, nah, itu ya. Itu eksploitasi ekonomi, dan biasanya yang melakukan ini kebanyakan adalah keluarga sendiri. Keluarga sendiri ya, Bu? Iya. Itu kalau anak-anak di dalam rumah ya, tapi kalau anak-anak di jalanan biasanya sudah ada mafia ya. Ada mafia yang memanfaatkan anak-anak yang gelandangan ini untuk dieksploitasi menjadi pengemis, menjadi pengamen, dan kemudian nanti penghasilannya itu diambil oleh mafia-mafia itu. Kemudian dieksploitasi sebagai sebagai pengguna narkoba atau pengedar narkoba. Anak-anak itu mudah sekali ya diiming-imingi ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu untuk misalnya untuk mengantarkan ini nanti dikasih hadiah sekian. Nah, itu anak-anak mudah tertarik. Padahal tidak tahu dia apa yang dikirim, barang yang dikirim itu apa tidak tahu. Ini yang sering menjadi perangkap oleh kelompok mafia itu ya. Kemudian eksploitasi seksual. Ya. Itu biasanya anak-anak ini sering mengalami kekerasan seksual ini, baik berbentuk perkosaan maupun
sodomi atau incest ya atau pelecehan dan Iya. sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk dari eksploitasi seksual. Bahkan juga ada sekarang itu pelacuran anak-anak. Pelacuran anak-anak ini juga indikasi adanya mafia-mafia prostitusi ya di dalam masyarakat. Biasanya anak-anak ini dijual ya, artinya dieksploitasi ya, dijual belikan kepada laki-laki hidung belang yang dikoordinasikan oleh ya kelompok-kelompok geng-geng mafia seperti itu. Kemudian penculikan, kemudian perdagangan dan trafficking. Nah, ini adalah bentuk-bentuk eksploitasi yang bersifat kriminal ya, seperti ini. Nah, kemudian bentuk eksploitasi lainnya adalah misalnya anak-anak yang ini ya, anak-anak yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya untuk ini seperti mengemis ya. Mengemis. Ya Mengemis pokoknya iya, pokoknya dimanfaatkan tadi ya. ya. Kemudian perlindungan khusus juga diberikan kepada kelompok-kelompok minoritas ya. Kelompok-kelompok minoritas di sini artinya bahwa seperti orang-orang lansia ya, orang-orang lansia ya itu juga termasuk yang akan mendapatkan perlindungan khusus ya. Ini kalau di kota-kota besar ini banyak sekali lansia-lansia itu yang kemudian dieksploitasi oleh anak-anak muda ya, karena biasanya orang-orang tua ini justru mendatangkan belas kasihan dari orang ya, biasanya ngemis-ngemis di jalan ya, itu ya Bu ya. Itu yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah tentang masalah pengasuhan tadi ya. Pengasuhan dalam rumah itu sebenarnya meskipun itu sudah menjadi hak dan kewajiban orang tua, tetapi negara harus tetap memiliki keterlibatan di dalam pengawasan di dalam rumah tangga itu. Meskipun itu diasuh oleh orang tua sendiri, kadang-kadang anak justru tidak mendapatkan perlindungan. Iya Bu. Nah, itu. Yang kebanyakan sekarang ini malah kebanyakan ada orang tua yang lebih. Nah iya. Kayak kasusnya kemarin tuh saya juga pernah membaca berita bahwasanya sekolah daring. Nah sekolah daring itu ada seorang ibu yang melakukan kekerasan terhadap anaknya karena mereka merasa bahwasanya anak itu adalah miliknya gitu. Jadi kayak ini terserah saya mau saya didik seperti apa ini terserah saya seperti itu. Iya, karena merasa anaknya itu anaknya sendiri, mau diapakan saja itu anaknya sendiri. Ini yang tidak boleh dilakukan. Ini negara memiliki kewajiban untuk mengawasi anak-anak yang dalam rumah tangga seperti ini. Ya. Kemudian ketika anak-anak itu tidak mendapatkan pelindungan di dalam rumahnya sendiri, maka ini negara harus berhak ya mengambil alih pengasuhan ini. Sebentar saya potong sebentar Bu. Ya. Ada kayak waktu orang tua itu pisah. Nah, kan ada kewajiban hak asuh anak. Betul, ada hak asuh anak. Iya. Nah, kalau pengadilan sudah memutuskan bahwasanya anak ini ikut ibunya kayak gitu. Mungkin itu di survei juga Bu, kayak semua ibunya tuh kerja apa, terus ibunya sering melakukan kekerasan apa enggak, kayak gitu betul, juga. Betul. Itu makanya sebelum misalnya talak jatuh misalnya ya, kalau itu perceraian atau di pengadilan negeri itu keputusan cerai itu diputuskan, itu biasanya hakim harus memiliki data tentang kondisi orang tua. Orang tuanya itu sehat lahir batin apa tidak, kemudian sumber ekonomi ibunya ini dari mana, kemudian istilahnya kondisi psikologis daripada ibunya itu sendiri seperti apa, itu diperhitungkan ya. Tapi kebanyakan jika terjadi perceraian itu anak itu menjadi hak asuh ibunya. Ya, selama dia itu masih di dalam masa usia anak-anak, dia itu otomatis ya, seperti otomatis gitu ada di
pihak ibu. Hak ibunya, iya itu. Tetapi si bapak ini tetap memiliki kewajiban Untuk menafkahi. Hanya saja seperti yang saya bahas kemarin, ketika sang ayah ini tidak memberikan tanggung jawabnya, memberikan nafkah, itu tidak ada sanksi apapun ini. Oh gitu. Ini yang kemudian terjadi pelantarannya. Pelantaran. Iya. Lantaran akhirnya apa? Akhirnya ibunya ini harus misalnya harus banting tulang, kemudian menjadi TKW, ya, kemudian ibunya juga menjadi tidak bertanggung jawab karena terlalu kesulitan ekonomi. Nah, seperti itu. Ya. Okay. Dan sebenarnya kenapa sih Bu harus ada hak asuh anak Bu? Sebenarnya kan kalau nggak ada hak asuh anak mungkin kan sekarang banyak sekali itu kasusnya kayak perebutan gitu loh Bu. Ya betul. Kenapa kok harus ada hak asuh anak ya, gitu? Ini memang hukum kita memberikan ruang, ya, memberikan ruang yang luas untuk pengasuhan anak ini. Kan seorang ibu itu di dalam hukum kita itu dinilai memiliki kelebihan daripada bapak-bapak, lebih sabar gitu ya. Lebih sabar, lebih telaten. Oleh karena itu anak yang masih perceraian yang menghasilkan anak masih di bawah umur itu pengasuhan otomatis di dalam hak seorang ibu. Nah nanti kalau anak ini sudah dewasa itu biasanya anak sudah bebas ya untuk memilih. Ya, dia mau ikut kepada siapa, ayahnya atau ibunya itu terserah anak. Tapi selama itu anak masih di bawah umur, dalam arti masih usia anak-anak, ini otomatis ada di dalam pengasuhan seorang ibu. Ya, sampai kapan? Usia berapa? Itu biasanya adalah usianya 17. Ya. 17 tahun di Indonesia itu dianggap sudah dewasa, sudah bisa menentukan pilihannya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu untuk surat-surat apa saja ya berkenaan dengan administrasi kependudukan itu di batas usianya adalah 17 tahun ya Bu ya. Ya. Berarti intinya kalau sudah mungkin punya KTP sudah bisa sudah tanda Bu ya. KTP, SIM dan sebagainya itu adalah usia 17 tahun itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang pengasuhan di luar rumah tadi, bahwa pengasuhan di luar rumah itu bisa berbentuk dari kerabat, bisa berbentuk dari lembaga-lembaga pengasuhan, atau dalam bentuk pengangkatan anak atau adopsi. Adopsi ya Bu ya. Atau juga perwalian. Kalau perwalian itu kan juga sifatnya luas ya. Di luar orang tua juga bisa menjadi wali daripada anak itu. Nah, kemudian ada keluarga asuh, misalnya anak asuh ya, itu orang tua yang menganggap dia anak ini sebagai anak angkat dengan begitu, itu namanya anak asuh. Iya. Tapi biasa anak asuh itu tidak serumah ya dengan ini. Anak asuh itu tidak serumah dengan ibu asuhnya. Hanya pembiayaan saja ya, pembiayaan sekolah itu biasanya ditanggung oleh ibu asuhnya. Biasanya kalau ke luar negeri itu kan bisa diasuh oleh orang tua, mbahnya kan Bu. Iya. Jadi diasuh oleh mbahnya. Nah itu juga termasuk orang tua asuh ya, Bu ya? Itu pengasuhan ya? kerabat ini. Itu namanya pengasuhan kerabat. Jadi pengasuhan di luar rumah itu ada pengasuhan kerabat, ada keluarga asuh, ada perwalian, ada pengangkatan anak, dan ada lembaga pengasuhan. Ya, seperti panti asuhan itu termasuk lembaga pengasuhan. Nah, jadi di sini banyak kategori-kategori pengasuhan di luar lingkungan keluarga. Nah, ini. Oke. Ya. Kan juga ada ya kayak ini aku titipkan aja ke Mbak. Biasanya kan itu kasusnya kayak mungkin mohon maaf kayak kecelakaan kayak gitu kan mungkin biasanya orang tua lebih memilih untuk menitipkan kepada mbaknya karena masih ingin berkarir gitu loh kayaknya alasan untuk orang tua naik. Ya karena kalau kecelakaan tuh memang si orang tua ini belum siap memiliki anak, tapi kan kondisi yang memaksa dia untuk memiliki anak sehingga tidak siap lah mentalnya. Sehingga untuk mengamankan dirinya maka anak biasanya dititipkan kepada orang tuanya. Berarti kalau semua orang tua itu sudah siap secara lahir dan batin, secara materi juga, anak juga punya kewajiban untuk punya hak untuk menuntut ke ibunya Bu ya. Maksudnya kayak aku pengen dibiayai sama ibu nanti kalau karena kan dulu dari kecil udah nggak dibiayain, itu berarti
boleh ya Bu ya? Boleh, itu hak anak ya. Kalau hak anak untuk mendapatkan perhatian ya. Kalau semua tidak mau bisa masuk jalur hukum ya Bu ya. Soalnya tapi kayaknya ya nggak ada. Di Indonesia ini kasus-kasus yang seperti itu langka ya. Kebanyakan ya sebagai seorang ibu itu memiliki kepekaan ya terhadap kebutuhan anak-anak. Lain lah orang laki-laki ya, biasanya laki-laki ini yang memang seringkali harus dituntut supaya dia memiliki tanggung jawab gitu. Yang kadang anak di dalam perkawinan saja kadang-kadang laki-laki tidak bertanggung jawab, apalagi itu sudah dalam punya anak gitu, keluarga ya. Ini istilahnya kecelakaan. Ya, itu kan tanggung jawabnya tidak ada ya. Kecuali kalau kemudian ada nikah dipaksakan harus menikah, lah itu baru biasanya laki-laki memiliki rasa tanggung jawab. Iya. Silakan dilanjut lagi Bu. Ya. Kemudian ada beberapa kategori yang disebut dengan kegagalan dalam pengasuhan anak. Ya. Kegagalan dalam pengasuhan itu dampaknya itu luas sekali ya. Karena secara kepribadian orang-orang yang mengalami kegagalan dalam pengasuhan itu berdampak kepada apa? Anak-anak ini korban ini bisa menjadi pelaku. Bisa menjadi pelaku ya, sebagai pelampiasan biasanya Bu ya. Betul. Dan sekarang ini banyak sekali kajian-kajian yang menjelaskan bahwa pelaku-pelaku kriminal itu adalah sebelumnya adalah korban. Ya, sehingga dia melakukan pelampiasan atau katakan ada rasa dendam ya. Iya, ada rasa dendam sehingga melampiaskan kepada orang lain. Nah, ini biasanya orang yang seperti ini atau anak yang seperti ini itu memang tipenya adalah anak-anak yang suka membuat kambing hitam. Jadi dia sendiri tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga harus dicari kambing hitam supaya ada alasan untuk melakukan istilahnya pelanggaran. Itu yang menurut dia itu sebenarnya bukan pelanggaran, ini adalah sebuah hak saya, tapi atau mungkin kesenangan gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian anak-anak yang gagal dalam pengasuhan juga bisa menjadi korban ya, bisa menjadi korban lagi. Bahkan juga anak-anak ini bisa menjadi saksi juga, artinya bahwa dia juga di dalam perjalanan hidupnya bisa menjadi saksi perilaku yang sama yang dialami oleh dia sendiri gitu. Karena lingkungannya ya, anak-anak yang sudah gagal di dalam pengasuhan itu memang seringkali dia menjadi berada di dalam lingkup yang lingkungan yang tidak kondusif untuk pengembangan kepribadian dirinya. Iya, benar sekali. Kemudian lebih jauh daripada kegagalan pengasuhan tadi itu adalah dampak fase selanjutnya kehidupan anak itu ya, sampai kepada kehidupan remajanya, sampai kepada kehidupan dewasanya, bahkan sampai meninggal. Jadi memang dampaknya sangat panjang ya untuk anak-anak yang mengalami kegagalan di dalam pola pengasuhan ini. Kemudian berikutnya bahwa dampak secara psikologis ya. Dampak secara psikologis kegagalan dalam pengasuhan itu adalah lemahnya kecerdasan emosional. Jadi anak-anak yang mengalami kegagalan di dalam proses pendidikan atau proses pengasuhan itu ya akan mengalami kelemahan di dalam kecerdasan emosionalnya ya, emosionalnya menjadi lemah ya. Dia kurang sensitif, menjadi anak yang kurang sensitif, bisa menjadi keras kepala juga ya. Kemudian anak ini jiwanya menjadi mudah sekali labil, mudah putus asa ya, seperti itu ya. Ini anak-anak yang mengalami kegagalan dalam proses pengasuhan. Biasanya tuh masih bisa diperbaiki ya Bu ya? Masih bisa ya? Ya bisa, tetapi membutuhkan waktu yang panjang. Ya, karena harus diciptakan situasi
situasi lingkungan yang kondusif untuk memperbaiki anak-anak yang katakan itu dalam istilah dalam pendidikan itu sudah cacat ya, cacat, prosesnya sudah cacat, sehingga hasilnya juga menjadi produk gagal seperti itu. Oke Bu, nanti kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini ya Bu ya. Saib Kampus tetap di talk show di siang hari ini, kita akan balik lagi. Ini ada lagu spesial buat kamu di hari Black. 107,9 KKFM The Spirit of Campus Station. Halo Saib Kampus, Izam hadir kembali di sini bersama dengan Ibu Sarju ya Bu ya. Masih bersama kita di sini dan kita tetap membahas mengenai perlindungan terhadap anak ya Bu ya. Oke. Tadi kan kita sudah menyinggung mengenai undang-undang tentang perlindungan anak yang tadinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian direvisi apa ditambah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tadi Bu ya. Terus kemudian Ibu tadi sudah membahas mengenai Perpu belum Bu? Sudah membahas mengenai Perpu belum? Yang perubahan kedua atas itu loh, yang dua itu kan ada. Oh ya dah mungkin jadi mungkin kita bahas. Terus ada juga sih siapakah anak itu ya Bu ya. Anak itu seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan Bu ya berarti ya. Nah, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-hak untuk agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpotensi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Bu ya. Nah, kemudian tadi siapa aja nih yang bertanggung jawab? Itu ada negara yang paling utama. Negara. Kemudian turun ke pemerintah. Ada lagi pemerintah daerah, masyarakat, menuju ke keluarga dan yang paling dekat yaitu tentang dengan orang tua. Nah, pasal 20 itu menyebutkan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan terhadap perlindungan anak ya Bu ya. Oke. Terus tadi kita sudah membahas mengenai apa Bu? Tentang kegagalan di dalam pola pengasuhan. Oke. Yaudah Bu, silahkan dilanjutkan lagi. Oke. Kalau tadi si Nizam bertanya tentang bagaimana anak-anak yang telah mengalami kegagalan dalam pola pengasuhan itu kalau sudah menjadi cacat produk misalnya, itu apakah bisa diperbaiki? Ya, saya rasa bisa. Cuman saja hanya membutuhkan energi yang besar, membutuhkan kemauan yang kuat, membutuhkan waktu yang panjang, ya. Dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Karena apa? Karena anak ini bukan barang jadi ya. Anak ini bukan materi yang apabila rusak bisa dibawa ke bengkel. Tapi kalau anak ini banyak problem yang menyertainya ya. Banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalam proses pendidikan anak-anak. Oleh karena itu ketika kegagalan di dalam pola pengasuhan itu, maka yang terjadi adalah ada semacam kerentanan emosional anak. Ya, kerentanan itu ya, indikatornya apa saja kerentanan mental anak itu? Indikatornya yang pertama adalah anak itu suka menyalahkan orang lain. Nah, ini. Jadi anak suka menyalahkan orang lain. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu dianggap itu adalah akibat perbuatan orang lain. Nah, ini, ya, ini salah satu indikasi anak-anak yang mengalami kelabilan di dalam emosionalnya, di dalam emosinya. Kemudian yang kedua adalah selalu menaruh curiga kepada orang lain. Nah, ini indikasi yang kedua. Selalu curiga saja, ya. Orang lain itu dianggap mengancam ya, selalu mengancam pada keselamatan dirinya. Itu indikasi yang kedua. Kemudian indikasi yang ketiga itu anak mudah tersinggung. Ya. Anak itu mudah tersinggung. Kenapa demikian? Ya karena cara berpikirnya itu sangat sempit. Ya, sangat sempit anak yang seperti ini. Ya, dunianya sangat sempit. Ya.
Ya, ini karena proses yang salah tadi itu, ya. Karena dia selalu berada di dalam situasi yang keras, dalam situasi yang menyakitkan. Ini membuat anak ini pola berpikirnya itu merasa terancam terus, ya ini. Iya. Ya. Kemudian di samping mudah tersinggung, indikasi lainnya adalah anak ini selalu berpikir negatif. Pikirannya selalu negatif. Ya, artinya bahwa segala sesuatu itu dia tempatkan kepada posisi yang selalu salah. Orang lain salah, orang lain selalu salah, situasi selalu salah lah itu. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian indikasi berikutnya adalah mudah putus asa. Oke, biasanya kalau hal-hal yang paling sensitif, ini termasuk hal sensitif juga kan Bu ya? Iya. Soalnya kan ini membangun rasa kepercayaan terhadap anak juga kan. Iya. Banyak sekali anak-anak itu yang sudah tidak percaya dengan orang tua, sudah tidak percaya dengan orang lain, menganggap bahwasanya orang tua itu sama saja, orang dewasa itu sama saja. Iya, betul. Jadi ada oknum yang memperlakukan saya tidak baik, mungkin dia akan menganggap bahwasanya semua orang dewasa akan seperti itu juga gitu ya Bu ya. Itu karena dia itu sejak kecil sudah mengalami situasi yang tidak mengenakan terus gitu loh. Baik itu di keluarganya maupun di masyarakat, dia selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik terus. Sehingga dia itu selalu menaruh curiga kepada orang lain, terutama orang dewasa. Bahwa orang dewasa itu tidak pernah bisa memberikan rasa nyaman, rasa damai dan rasa kasih sayang kepada anak gitu. Nah, seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah bahwa dia itu selalu melawan orang tua. Nah, ini. Karena selalu curiga pada orang tua bahwa apa yang dikatakan orang tuanya itu bukan untuk kepentingan dirinya tapi untuk kepentingan orang tuanya sendiri. Oke. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian mudah putus asa itu. Anak yang seperti ini mudah putus asa. Mudah putus asa ya, tidak Bu ya. memiliki ketahanan mental ya. Mudah sekali putus asa. Kemudian indikasi yang terakhir adalah daya juang ya, cepat melemah. Melemah. Iya. Jadi cepat putus asa gitu ya, Bu. Betul, tidak memiliki mental juara ya seperti itu ya. Artinya dia tidak memiliki mental juang lah pokoknya. Ya. Kalau bertanding itu belum apa-apa sudah kalah duluan gitu. Mentalnya sudah kalah duluan. Nah, ini. Ya. Seperti itu. Itu adalah indikasi anak yang mengalami lemahnya kecerdasan emosional karena disebabkan tadi oleh ya, Bu ya. salah pengasuhan tadi ya. Gagal asuh lah, Bu ya. dalam asuh, iya. Seperti itu. Tapi mungkin masih bisa ya buat perbaiki, masih bisa. Tapi itu tadi membutuhkan energi yang besar, membutuhkan kemauan yang kuat, pastinya. Membutuhkan waktu yang panjang dan membutuhkan kekuatan moral ya, atau kesabaran ya yang luar biasa. Nah, ini. Karena anak yang sudah mengalami istilahnya cacat secara mental itu kerusakan itu tidak hanya ada di dalam mentalnya saja tapi juga kepada moralnya, kepada IQ-nya juga lah seperti itu ya. Berarti daya batiniahnya itu sudah cacat. Berarti memang harus benar-benar dari dalam juga ya Bu, selain dari luar ya, menumbuhkan rasa kepercayaan. Terus kemudian intinya kita tuh harus bisa membuat anak itu juga mau untuk speak up atau berbicara gitu Bu ya. Betul. Soalnya kan sekarang udah banyak sekali ya kayak kasus-kasus kekerasan atau mungkin pelecehan itu yang diancam, jadi mereka tidak berani untuk bicara gitu Bu ya. Iya, nah seperti itu. Jadi memang untuk memperbaiki situasi anak yang sudah seperti ini itu memerlukan pendekatan psikologis ya. Jadi di sini seorang psikolog atau psikiater lah yang berperan sangat penting ya. Nanti bagaimana kalau orang tuanya itu tidak mengerti tentang aspek-aspek psikologis, maka disinilah kemudian dibutuhkan adanya lembaga-lembaga yang bersifat membantu ya, konsultan untuk bisa memulihkan anak-anak yang mengalami kerusakan, kelabilan emosi tadi ya. Kemudian berikutnya ya, dampak daripada kurang kasih sayang ya, dampak dari kurangnya rasa cinta, kemudian perlakuan yang tidak sopan, kemudian
penghormatan terhadap anak-anak ini sangat kurang ya. Kemudian penghargaannya juga kepada anak-anak ini sangat kurang, maka ini akibatnya adalah kepada ini harga diri dan martabat anak. Ya, ini karena bagaimanapun anak itu juga manusia ya yang memiliki rasa ya, ingin dihargai, ingin disayangi, ingin disayang ya, seperti itu. Ingin dipedulikan gitulah Bu ya. Bukan berarti kalau anak itu tidak sama dengan orang dewasa, sebenarnya sama kebutuhan anak itu. Cuma saja kalau orang dewasa itu tidak membutuhkan dari orang lain, kebutuhan kepada orang lain itu sangat bisa dicukupi kecil, oleh diri sendiri Bu ya. Tapi kalau anak ini harus dibantu oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan itu gitu. Ya. Nah sekarang bagaimana ini yang kalau ajaran Islam, bagaimana ajaran Islam melihat ini ya? Iya, bagaimana Islam dalam melihat fenomena perlindungan anak Bu ya? Gimana Bu? Nah ini kalau di dalam ajaran Islam itu, di dalam ajaran tasawuf itu ada namanya mahabbah ya. Cinta ya Bu ya? Mahabbah ini. Mahabbah itu mencintai ya, mencintai. Anak-anak itu harus selalu diberi rasa cinta ya. Cinta itu dalam semua aspek ya, artinya anak dari pagi sampai malam hari itu harus selalu diiringi dengan rasa cinta. Kalau misalnya menasihati juga menasihati berdasarkan rasa cinta. Kalau memarahin atau mengingatkan itu juga harus berdasarkan rasa cinta tadi itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau di dalam Islam itu memang ada tingkatan-tingkatan ya. Anak itu sebelum balik seperti apa pola pengasuhannya dan setelah balik seperti apa, kan gitu ya. Kalau di dalam Islam anak yang belum balik itu proses pendidikan, pengajaran itu nggak boleh menggunakan kekerasan gitu loh. Artinya harus dengan lembut, dengan bahasa verbal yang lembut. Itu anak-anak yang masih belum balik. Tapi kalau anak-anaknya sudah balik itu Rasulullah itu memperbolehkan sedikit menggunakan kekerasan, sedikit tapi ya artinya misalnya seperti nggak mau sholat, ya. Sudah diperintah dikasih tahu harus sholat masih nggak mau sholat, itu boleh dipukul, tapi mukulnya harus berdasarkan kasih sayang. Nah seperti itu pola-pola pendidikan di dalam Islam. Dan jauh sebelum itu masih di dalam kandungan pun Islam sudah mengajarkan bagaimana pola pembelajaran anak yang masih dalam kandungan ya. Jadi janin itu sudah mulai dididik dari dalam kandungan. Bagaimana caranya? Yaitu adalah pembiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Kemudian ada semacam ikhtiar batin ya. Orang tua itu misalnya dengan puasa, sering membaca Al-Quran ya. Itu bisa membawa janin yang ada dalam kandungan itu sudah mengalami proses pembelajaran. Ikatan batin juga ya, betul. ya. Makanya kalau di dalam ilmu psikologi itu kalau orang mengandung misalnya, kalau anaknya ingin cerdas, ibunya harus sering diperdengar musik klasik ya, seperti Beethoven seperti itu. Ya, itu supaya anak ini yang dalam kandungan itu sudah bisa mendengarkan hal-hal yang bersifat seni ya. Seni itu untuk bisa memperkuat sel-sel di dalam otak janin. Nah, itu. Nah, kemudian rasa kasih sayang, rasa cinta, ya, perhatian dan penghormatan ya. Bahkan kepada anak pun itu kita ini harus sudah sopan. Jadi orang tua juga harus sopan ya kepada anak itu. Ya. Hal ini supaya anak-anak juga memiliki sensitivitas terhadap nilai-nilai kesopanan itu. Artinya begini, bahwa ketika orang tuanya juga sopan kepada anak, maka anak ini akan meniru gitu loh. Meniru kepada dari ibunya ini atau orang tuanya lah dalam sini. Berlaku sopan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Contohnya kalau zaman dulu itu orang tua kita itu sejak kecil anaknya sudah diajak ngomong bahasa Jawa itu dengan kromo ya. Anaknya sudah dipanggil sampean, ponedona. Nah, itu adalah
pola pengajaran yang ada di Oke. dalam Islam seperti itu. Sudah menanamkan kesopanan. Ya. Anak mau tidur disuruh cuci kaki dulu, ya, Baca seperti doa itu. gitu tuh ya. Iya. Kemudian kalau makan harus di atas meja, Pakai tangan baca kanan, Bismillah, gitu. nah, seperti itu. Itu adalah model-model apa ya, rasa ini sopan santun yang diajarkan oleh orang tuanya kepada Iya. anak. Nah, itu. Sebenarnya orang tua kan pasti mendidik anaknya kan dengan cara yang benar ya Bu ya. Iya, itu. Tapi kebanyakan itu anak-anak itu nakalnya tuh di luar rumah Bu. Betul. Biasanya Ada karena lingkungan, mereka ya. kenal sama orang yang tanda kutip Iya. sama anak yang pola asuh yang salah, terus kemudian Nah, itu. akhirnya tertular. Terus seperti itu kan biasanya menjadi lampiasan anak juga kan, karena di rumah kan aku di rumah tidak boleh ngomong jorok, terus akhirnya dia ngomong jorok di luar seperti itu. Nah, sebenarnya juga ini masalah yang kompleks juga Bu ya sebenarnya kan, orang tua kan tidak tahu permasalahannya. Dan yang menjadi masalah yaitu orang tua kayak di luar ternyata anaknya itu nakal gitu. Iya. Dan akhirnya ya udah. Inilah istilah, karena anak itu begini ya, anak itu pola berpikirnya begini, di mana dia itu mendapatkan respect ya, Iya, respect. dari lingkungan, maka dia akan lebih tertarik pada lingkungan. Lebih Nah, nyaman sekarang gitu Bu ya. dengan teman misalnya, Iya. dengan teman-teman itu sangat respect dengan Iya. dia. Si teman ini bisa memahami cara berpikirnya dia, bisa mengerti kebutuhan rohaninya dia, sehingga anak ini lebih percaya kepada teman daripada kepada orang tuanya sendiri. Iya. Oleh karena itu di rumah diajarkan dengan pola sopan santun yang baik, tapi ketika sudah usia beranjak remaja, banyak bergaul di luar rumah, itu kemudian perkembangannya itu adalah anak ini lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan, seperti itu. Oleh karena itu bagaimana sekarang orang tua harus tetap bisa mengkondisikan bahwa di usia remaja anak-anak ini harus tetap bisa menjadikan rumah itu Iya. sebagai tempat yang paling nyaman. Iya. Nah, ini adalah tugas orang tua. Dan orang tua kita itu yang memang masih jarang ya yang Iya. memahami kebutuhan anak-anak, terutama anak remaja. Katanya mendidik anak remaja itu lebih sulit daripada mendidik anak-anak yang masih kecil. Iya. Karena apa? Karena pergaulan anak remaja itu sudah lebih luas. Iya. Bagaimana sekarang orang tua harus mengendalikan pengaruh dari luar supaya anak ini tetap perubahannya itu tidak mencengangkan Iya, orang tidak. tua seperti itu. Harus tetap dikontrol gitu ya Ya, intinya itu. Bu ya. Ya, itu. Dipantau terus, dikontrol terus bagaimana perkembangan anak. Dan sebenarnya penting juga sih untuk ada kayak ngobrol gitu lah Bu, kayak Ya, betul. biasanya kan kayak Dek kamu di sekolah gimana, terus teman-teman kamu nakal Komunikasi, nggak ya. kan gitu. Jadi harus bisa Me- menciptakan kedekatan kondisi gitu, Bu, ya. untuk bisa komunikasi secara baik antara orang tua dan anak. Iya. Dan ini jarang orang tua yang bisa memahami. Iya. Kebanyakan orang tua kita itu tidak sabaran Iya. menghadapi anak-anak, apalagi kalau anak-anak sudah dianggap mengalami perubahan. Anakku kok nggak seperti dulu ya Iya. sekarang kok sering melawan orang tua ya, sekarang sering membangkang Iya, iya. dan sering menyinggung perasaan orang tua. Nah, biasanya orang tua yang sudah mengalami itu terus menjadi tidak respect, Iya. anaknya justru tidak dirangkul, malah dibiarkan lah, Iya. seperti itu. Iya, itu yang jadi Ini yang masalah. kemudian menjadi anak itu, rumah ini menjadi tempat yang tidak nyaman. Karena ada orang tuanya juga berubah gitu. Yang dulunya itu perhatian, masa kecilnya diperhatikan, tapi ketika anaknya remaja kok sekarang banyak dibiarkan. Nah, seperti itu, sehingga rumah menjadi tempat yang tidak nyaman bagi anak. Nah, anak Akhirnya akhirnya mencari pelampiasan, menjadi pelampiasan di luar, sehingga lebih senang Oke. bergaul dengan temannya daripada tinggal di dalam rumah. benar Nah, seperti sekali, itu. Nah, kemudian berikutnya, Iya. berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku anak ya. Iya. Antara lain adalah yang pertama ini ya, dari dalam rumah sendiri, yaitu perilaku ayah dan ibu. Nah, ini. Jadi ayah dan ibu itu bagi anak adalah cermin. Iya, iya. Nah, Jadi menjadi panutan gitu Bu iya, ya. betul. Jadi cermin ayah ibunya itu. Apa yang dilakukan oleh ayah dan ibu itu yang akan dilakukan oleh anak-anak. Sih Bu.
Dan itu sampai dilakukan di luar rumah gitu loh. Iya. Bukan hanya di dalam rumah anak ini, tapi ini akan menjadi alat komunikasi atau alat interaksi anak dengan lingkungannya Iya. di luar rumah. Nah ini yang kadang-kadang sering kali ya kalau perilaku ayah dan ibu itu pas yang baik ya. Kalau perilaku ayah dan ibu itu tidak baik, nah itu ya. Nah ini yang akan kemudian muncul di luar rumah, perilaku anak-anak ini itu. Iya. Kemudian faktor yang lain adalah faktor misalnya teknologi informasi. Nah ini ya. Iya. Sekarang sudah begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi itu bahwa anak-anak pun sekarang, anak balita pun sekarang sudah megang HP, seperti itu. Anak-anak SD sudah ngerti internet, ya sudah Iya. buka Facebook, sudah buka, pokoknya semuanya lah, tidak ada perbedaan antara tua dan muda Iya. sekarang. Nah ini yang kemudian menjadikan anak itu kadang-kadang usianya masih kecil, tetapi kemudian pengetahuannya yang seharusnya belum dia ketahui itu sudah diakses oleh anak-anak, ya seperti itu. Oleh karena itu kemudian terjadilah apa yang disebut dengan kemudian penyalahgunaan yang kemudian membentuk sebetulnya dekadensi moral itu. Iya. Ya, seperti itu. Dan tayangan televisi sekarang kalau kita lihat sekarang drama-drama di televisi itu tidak bisa menggambarkan bagaimana pola asuh yang baik di dalam rumah. Kadang-kadang anak-anak ini menonton tayangan untuk orang-orang dewasa gitu. Ya. Kemudian kekerasan di dalam kekerasan anak ya terhadap anak ini juga bisa ditayangkan di dalam televisi. Nah, itu. Ya, banyak sekali ya. Kemudian faktor-faktor yang lain ya tadi faktor di masyarakat. Nah, ini masyarakat sekarang ketika informasi sudah begitu berkembang itu masyarakat itu semakin abai dengan perkembangan anak-anak ya. Iya. Apalagi kalau itu merasa itu bukan anaknya, sudah diabaikan saja ya, itu Bu, ya, ya. biasanya. Nggak peduli lagi sudah. Ya, seperti itu. Oke Bu, nanti kita lanjut lagi Bu ya, kita break sejenak. Nih ada satu lagu untuk saya kamu semuanya, You Are My Soul. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai perlindungan anak di bidang agama ya. Yang pertama perlindungan untuk ibadah menurut agama. Jadi anak-anak itu dididik untuk menjalankan syariat agama. Kalau anak-anak mungkin membutuhkan sedikit kayak lunak, terus kayak dikalemin gitu Bu ya. Terus nanti kalau udah agak dewasa sedikit mungkin bisa diberikan kayak bukan kekerasan sih, seperti apa ya Bu ya, kayak Ya peringatan dalam bentuk fisik tapi dalam kadar yang masih kecil gitu Bu ya. Terus kemudian ada perlindungan anak dalam memeluk agama. Jadi kayak anak-anak itu diajarkan untuk mengenal Tuhannya gitu Bu ya. Itu juga termasuk menjadi perlindungan anak juga. Terus tadi ada juga sih kayak perlindungan anak di bidang kesehatan, karena anak-anak itu juga kayak sakit ada kewajiban untuk mengobati. Terus ada juga kayak orang tua itu juga wajib menjaga kesehatan anaknya. Terus negara, keluarga juga kan ada kan kayak, makanya ada juga rumah sakit yang khusus disediakan untuk anak-anak nih. Itu adalah salah satu sarana untuk menunjang kebutuhan anak ya Bu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi Bu. Tadi terakhir kali kita membahas apa Bu tadi Bu? Ya, tentang masalah ini, faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak mengalami kegagalan dalam pengasuhan. Gagal ya. Oke, langsung aja kita ke topiknya Bu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang tantangan ya ke depan. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat ya untuk bisa mengatasi masalah tentang kegagalan di dalam pola pengasuhan tadi, yang kemudian melahirkan akibat-akibat yang sama sekali tidak kita inginkan karena menyangkut masa depan anak-anak kita. Ya, karena masa depan anak kita yang sekarang ini anak-anak yang usia 15 tahun. 10 tahun ke depan mereka sudah 25 tahun. Itu mungkin sudah kepala keluarga ya. Nah, ini makanya kemudian waktu itu begitu cepat ya untuk bisa mengatasi masalah ini. Karena anak-anak yang sekarang ini mengalami kegagalan itu nanti akan menjadi orang tua yang gagal juga gitu. Nah, sekarang bagaimana
tantangan ke depan bagi pemerintah dan masyarakat, yaitu harus ada semacam membangun pendekatan sistem ya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa di sini ada upaya-upaya preventif ya, upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah atau negara atau pemerintah daerah di sini. Di sini upaya-upaya preventif itu juga berjenjang ya. Ada upaya preventif yang bersifat primer, ada yang sekunder dan kemudian ada yang tersier. Nah, yang primer yang seperti apa ya? Upaya-upaya preventif yang primer yang harus dibangun oleh pemerintah daerah misalnya. Ya, misalnya memperkuat kemampuan masyarakat dalam melindungi dan mengasuh anak-anak mereka secara aman. Jadi di sini yang dididik adalah orang tua. Ya, orang tua dan anak Bu ya, orang tua. Jadi di sini yang diberi pendidikan untuk pengasuhan model ini yang tersier yang primer ini adalah mendidik orang tua ya, bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, yang produktif ya dalam pola pengasuhan anak-anak ini. Sehingga anak-anak ini akan mendapatkan pola pengasuhan yang menghasilkan rasa aman bagi anak-anak ya, dan anak-anak akan menjadi anak-anak yang sejahtera seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah membuat semacam sistem advokasi ya dan kampanye peningkatan kesadaran untuk perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat. Jadi di sini sudah menyangkut masyarakat secara luas. Jadi pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan advokasi ya, atau kampanye kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat, sehingga anak-anak itu akan hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang kondusif. Ini pastinya. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat keterampilan orang tua dalam mendidik anak. Jadi di sini memperkuat keterampilan orang tua itu terampil dalam mendidik anak ya. Terampil mendidik anak ini melibatkan ya upaya-upaya lahir dan upaya-upaya batin. Misalnya sekarang pemerintah harus banyak melakukan sosialisasi tentang parenting misalnya. Ini dalam rangka untuk memberikan peningkatan keterampilan orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka ya, seperti itu. Sekarang banyak sekali ya masalah ini webinar sekarang banyak tentang masalah parenting. Sekarang tinggal kita mau enggak untuk mengakses webinar itu. Itu bagi orang yang sudah menguasai IT ya, bisa mengikuti webinar. Tapi bagaimana orang yang tidak bisa tidak bisa mengakses IT ya untuk ini ya. Ini kan banyak sekali sekarang ya, PKK ya. Dharma Wanita juga sering melakukan pertemuan-pertemuan yang untuk memberdayakan masyarakat ya. Kemudian mempromosikan bentuk-bentuk alternatif metode penegakan disiplin dan menghindarkan hukuman badan. Nah, ini. Jadi di sini masyarakat itu dididik. Jangan melakukan pola pendidikan itu dengan secara kekerasan. Penegakan disiplin itu sangat boleh, memang diwajibkan. Tapi dengan kadar caranya jangan selalu menggunakan pendekatan kekerasan. Seperti itu. Jadi penegakan disiplin harus juga dengan pola kasih sayang dan rasa cinta kepada anak ini. Kemudian yang terakhir adalah membangun kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dari kekerasan terhadap anak. Nah, ini. Jadi masyarakat atau orang tua di sini harus diberi kesadaran bahwa kekerasan terhadap anak itu akan melahirkan akibat yang paling buruk dalam kehidupan anak-anak. Tidak hanya di masa anak-anak saja, tetapi nanti itu akan terbawa sampai kepada masa remaja, masa dewasa, sampai seumur hidup mungkin ya. Nah, dan akan menjadi kayak kiblatnya seorang anak Bu ya. Betul, ya. Biasanya kan anak itu saya tuh pengen banget menjadi kayak ayah saya, kayak menjadi cerminan orang tua saya. Jadi mereka juga akan menerapkan apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Betul. Saya sendiri merasakan bahwa
pola pendidikan yang kita peroleh di masa anak-anak itu akan kita pakai nanti untuk mendidik anak-anak kita. Itu 99% orang tua itu melakukan itu. Jadi ketika kita dulu dididik oleh orang tua kita dengan cara disiplin yang keras, maka sekarang kita ini juga cara mendidik anak-anak kita juga akan meniru keras seperti juga, Bu, itu. ya. Ya. Karena menurut kita itu kita sudah merasakan hasilnya bagaimana pola pendidikan orang tua kita sehingga menghasilkan kita seperti ini, itu harus dengan cara keras, seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah preventif yang bersifat sekunder, yaitu mengurangi resiko. Ya. Jadi preventif yang sekunder itu mengurangi resiko, yaitu bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab mengembangkan program dukungan keluarga. Nah, ini. Jadi ada semacam family support gitu ya. Family support di sini adalah meliputi misalnya pelayanan dukungan keluarga dalam bentuk mediasi dan nasihat hukum. Ketika keluarga itu menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini advokasi di sini artinya bahwa pemerintah itu menyediakan lembaga yang bisa mengadvokasi atau mendampingi anak-anak yang mengalami tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Ya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan dukungan keluarga dalam peningkatan keterampilan menjadi orang tua yang terampil dalam melindungi anak. Namanya advokasi ya, maka di sini sifatnya itu adalah semacam himbauan. Himbauan ya, Bu ya. Bahwa keluarga itu dalam mendidik anak-anak itu jangan sampai menggunakan kekerasan. Oleh karena itu orang tua harus memiliki keterampilan harus memiliki keterampilan untuk bisa melindungi anaknya sendiri. Nah, seperti itu yang sekunder. Kemudian berikutnya yang ini ya, yang masih yang sekunder ya, bahwa pelayanan dukungan keluarga dalam upaya penyembuhan salah satu anggota keluarga yang menghadapi masalah ketergantungan obat misalnya, atau minuman keras atau berjudi misalnya. Itu dengan cara harus dengan cara mengendalikan amarah. Nah, itu jadi ketika anak-anak kita sudah terlibat banyak ke dunia kriminal ya, maka di sini orang tua itu harus pandai-pandai mengendalikan amarahnya. Benar sekali, Bu. Meskipun itu katakan orang tua sudah sudah gemuruh ya di dalam emosinya. Harus tetap bisa dikendalikan ya, Bu ya. Karena emang cetakan atau memang nanti jadinya anak kita itu sesuai dengan perbuatan orang tuanya. Bu, mohon maaf ya, ini karena waktunya udah hampir habis ya, Bu ya. Kita minggu depan akan membahas apa lagi nih, Bu? Masih seputar ini ya. Kita akan masih melanjutkan tentang perlindungan anak ini. Bu, kalau gitu saya dan Bu Sarju juga mau undur diri. Sahib kampus, sekian mungkin talk show dari kita dari Bu Sarju dan dibantu dengan aku tadi ya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya ya untuk Sahib Kampus dan juga Bu Sarju ya, Bu ya. Tapi jangan kemana-mana Sahib Kampus, karena setelah ini bakalan ada program Kamuf yang bakal dipandu dengan announcer yang lebih kece lagi pastinya. Kalau begitu langsung aja izamkan undur diri. Bu Sarju juga undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,9 KKFM The Spirit of Campus Station. Goodbye.